Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Trucuk. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kami sampaikan warta jemaat Minggu 3 Januari 2021. Yang pertama, perjamuan kudus. Majelis GKJ Trucuk akan mengadakan perjamuan kudus besok pada hari Minggu 10 Januari 2021. Pengujian diri yang kedua dilaksanakan pada Kamis 7 Januari 2021, dilaksanakan dalam ibadah keluarga. Mohon perhatiannya. Yang kedua, rapat pleno majelis. Majelis akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan besok pada hari tanggal Selasa 5 Januari 2021. Waktu pukul 16 WIB. Tempat GKJ Trucuk kelompok 1 di Jambon. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1 Ibu Mariati, 2 Ibu Sri Pasmiatun. Kelompok 2, 1 Bapak C.H. Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Giem, 5 Ibu Tupon, 6 Ibu Ngadira. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1 Ibu Kasinah 5 Januari, 2 Ibu Endang Sukartini 8 Januari, 3 Ibu Ardina Devi Maria 8 Januari. Kelompok 2, 1 Ibu Nani Haryanti 4 Januari, 2 Geral Gavriel Diandra 6 Januari, 3 Bapak Kawit Marjuki Suwito 8 Januari. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Sekian warta gereja. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Saudaraku, Sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu. Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi,
adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Terang dan kegelapan. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelapnya lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya. Aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang, meski gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyanyikan PKJ 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna,
namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan. Dari PKJ nomor 37, bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mereka anugerah pengampunan, seperti dinyatakan dalam Efesus bab 3 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 213 bait 1 dan 3. Kita sudah ditebus oleh-Nya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami datang di dalam syukur kami di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Ibadah pertama di tahun 2021 yang masih harus kami rasakan di dalam ibadah keluarga. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami menyampaikan kehendak-Mu, menuntun kami melalui karya Roh Kudus, sehingga kami mampu menanggapi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan mengayuhkan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahkan indah dan layak
layaklah memujinya selamanya, yang memberikan kesejahteraan. Ya, jaga daerahmu agar tetap aman, yang mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya, yang menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ya, turunkan saja bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya, bagai kerikil hujan es Dia lempar. Siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya, sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya, tiup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya, yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukum-Nya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua diambilkan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil menurut Yohanes. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Dan gereja juga bermakna orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada dua kisah terkait hal ini, dipanggil keluar ini dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Yaitu ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam sebuah sejarah perjalanan 40 tahun lamanya di padang gurun, di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir dan memasuki negeri perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan peristiwa yang kedua adalah ketika sisa-sisa orang Israel yang ada dalam pembuangan Babel dipulihkan kembali dan dikembalikan ke Yerusalem. Dua peristiwa ini, pemanggilan kembali bangsa Israel ini, menjadi sejarah yang teramat penting dalam kehidupan iman Israel. Menjadi bukti bahwa di tengah kekelaman, di tengah pencobaan, pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tetap menuntun bangsa Israel dan akhirnya membebaskan bangsa Israel
dari masa-masa kelam di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan bahwa Allah telah memilih kita. Maksudnya Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Efesus sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan lebih luas lagi, peristiwa keluarnya Israel dari Mesir, pembebasan dari pembudakan, dan pilihan Tuhan atas umat Efesus lebih luas lagi juga mengena dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Allah telah memilih kita, dan bagi orang-orang yang dipilihnya, Tuhan akan membawa pembebasan. Tuhan akan mengeluarkan kita, akan menolong kita dari kehidupan kita yang terkadang berat dan penuh dengan cobaan kehidupan, dan kita akan dibawanya menuju kerajaannya, kerajaan terang yang penuh dengan kemuliaan. Kita menerima penebusan ketika kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi menjadi anak-anak Allah juga tidak hanya berbicara tentang penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menjadi anak-anak Allah berarti juga menerima panggilan hidup. Menerima panggilan untuk yang pertama, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan dibebaskan, ditebus dari dosanya, diperbaharui hidupnya. Dan gereja yang merupakan persekutuan orang percaya harus mewujudkan hidup yang kudus itu. Harus menampakkan tanda-tanda orang yang sudah diampuni dosanya. Hidupnya harus dikhususkan bagi Allah. Yang berarti hidupnya harus hidup dalam keadaan yang baik dan tidak bercacat. Karena dengan demikian kita mempersembahkan hidup kita sebagai syukur atas penyelamatan yang dikaruniakan Allah melalui Yesus Kristus. Menerima panggilan juga berarti menjadikan puji-pujian bagi Tuhan. Menjadi puji-pujian bagi Tuhan yang artinya dalam kehidupan kita selalu harus memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi yang hidup. Bukan lagi kita, tetapi Kristus ya yang berkarya di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, menerima panggilan Tuhan juga berarti kita setia. Setia di dalam pengharapan. Setia dalam pengharapan menantikan penggenapan waktu untuk menerima keselamatan. Keselamatan kita adalah sebuah perjalanan bersama-sama menuju kesempurnaan. Keselamatan kita sudah ada di tangan kita. Dan yang harus kita kerjakan adalah terus berjalan dalam jalan Tuhan. Sehingga keselamatan yang sudah ada di tangan kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, beroleh kesempurnaannya di waktu Tuhan datang menjadi hakim bagi setiap orang dan ciptaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes 1 tadi memperkenalkan Yesus sebagai Sang Firman, Sang Terang. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dan Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang. Tetapi memang sayangnya tidak semua orang mau menerima Dia. Ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak semua orang mengenal Dia. Tidak semua orang sudah menerima Yesus sebagai terang dan firman yang hidup. Oleh karena itu ketika kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang, dipanggil keluar,
Tugas kitalah dalam kehidupan kita yang kudus, menjadi puji-pujian, dan menjadi orang-orang yang setia itu, kita mengabarkan warta sukacita bahwa Yesuslah firman, bahwa Yesuslah terang dan pengharapan dunia. Gereja dan orang-orang percaya harus menjadi anak-anak terang. Dalam kitab Injil, istilah anak-anak terang digunakan 2 kali oleh Yesus, yaitu dalam Lukas 16 ayat 8 dan dalam Yohanes 12 ayat 36. Bagian pertama, istilah anak-anak terang digunakan berseberangan dengan anak-anak dunia. Sedangkan bagian yang kedua, anak-anak terang digunakan dalam kaitan dengan sang terang, yaitu Yesus sendiri. Jadi anak-anak terang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan yang cara hidupnya berbeda dengan dunia. Kita adalah anak-anak terang karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kehidupan kita harus berbeda dari dunia ini. Harus berpadanan dengan Kristus, memancarkan terang itu. Sebagaimana Yesus adalah firman dan terang itu sendiri, maka kita juga akan menerangkan, memancarkan firman dan terang kasih Kristus. Pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang? Ketika kita ditanya apakah kita percaya pada Kristus, saya percaya semua yang hadir menjawab sudah. Tetapi apakah kata sudah itu juga benar-benar dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita hidup kudus, sehingga hidup kita adalah pujian untuk Allah, sehingga kita tetap setia dalam setiap pergumulan sampai penggenapan janji keselamatan itu sempurna bagi kita? Ataukah kita hanya orang-orang yang gampang mengeluh, gampang putus asa, gampang terpikat kemilaunya dunia, sehingga kita tidak memancarkan terang lagi, sehingga kita tidak menjadikan Kristus yang terpenting dalam hidup kita? Mari kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita memenuhi panggilan kita sebagai anak-anak terang? Biarlah terang kita, meskipun kecil, bercahaya dan menerangi kegelapan di sekeliling kita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Cukup? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita perbaharui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu dalam doa syukur dan syafaat kami. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru ini di tengah situasi kondisi pandemi yang masih kami rasakan. Kami sungguh merasakan berkat penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami senantiasa memohon berkat-Mu itu tetap ada dan tinggal bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Ajari kami untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya di tahun ini
Mulai dari perencanaan-perencanaan kehidupan kami senantiasa melibatkan Engkau. Sehingga tahun ini kami hanya boleh melayani Engkau saja. Kami boleh memuliakan nama-Mu saja. Sehingga hanya Engkau yang nyata dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah anak-anak panggilan-Mu. Bahwa kami adalah anak-anak terang yang Engkau telah pimpin dan pilih. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tolong kami. Bapa kami yang ada di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi dari nyanyian NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. You
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan. Ucap syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, Tuhan telah memberi waktu kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan tidak seberapa bila dibanding pemberian-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, mensucikan, agar persembahan yang kami kumpulkan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami. Kiranya Tuhan berkati kami, kesehatan, kemampuan, dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, ada terselip dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.